It is F1000, and it's lights out, and away we go. Halo, selamat datang kembali di Obras F1, obrolan santai seputar Formula One. Baik lagi dengan Kaca dan Agak. Nah, kali ini kami akan membahas topik spesial yang masih ada kaitannya dengan musim 2020 dan pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia baru-baru ini. Ini jadi pandemi COVID-19 itu menyerang hampir seluruh belahan dunia dan menyebabkan banyak sektor berpikir out of the box untuk melanjutkan bisnis atau kegiatannya tanpa terkecuali di bidang olahraga termasuk F1. Banyaknya seri yang dibatalkan baik atas keputusan penyelenggara ataupun tidak mendapat izin dari otoritas, membuat membuat F1 dan Liberty Media harus memutar otak untuk mencari solusi tentang kelanjutan musim 2020. Nah, sebagai informasi, aturan dari FIA sendiri itu menyatakan sebuah musim balapan bisa dikatakan sebagai World Championship. World Championship itu apabila mempunyai setidaknya 8 balapan dan harus berlangsung di 3 belahan dunia. Di 3 benua maksud saya. Nah, tapi Rosberg mengungkapkan karena kondisi krisis COVID-19 yang unik ini, F1 musim 2020 tak dikategorikan sebagai World Championship walaupun tidak bisa diadakan di 3 benua yang berbeda. Nah, tapi di lain sisi, Chase Carey selaku CEO dari F1 optimis dengan target 15-18 balapan bisa diadakan pada musim 2020 dengan balapan penutup direncanakan akan diadakan di awal Desember. Ya, pada akhirnya di bulan Juni, akhirnya F1 mengumumkan jadwal 8 lomba pertama di musim 2020, balapan dengan 2 ronde. Jadi diadakannya itu satu negara itu bisa 2 race sekaligus, seperti di Red Bull Ring di tanggal 5 dan 12 Juli, kemudian dilanjutkan dengan Prix Hungaria 19 Juli dengan jeda cuma 1 minggu, kemudian balapan dilanjutkan kembali dengan double header di Silverstone setelah tanggal 2 sampai 9 Agustus nanti. Lalu F1 akan mengambangi Catalunya di tanggal 16 Agustus. 2 balapan terakhir dikonfirmasikan adalah GP Belgia di tanggal 30 Agustus dan GP Monza di Italia pada tanggal 6 September nanti. Nah, gosipnya tentang adanya sirkuit lain yang masuk ke kalender F1 2020 sudah santer terdengar semenjak pengumuman 8 race pertama musim 2020 tersebut. Saat itu disinyalir sirkuit seperti Mugello, Portimao, Hockenheim, bahkan Imola sudah menyatakan mengadakan perbincangan mengenai peluang penyelenggaraan balapan di sirkuit tersebut. Akhirnya di bulan Juli itu resmi ada 4 sirkuit baru yang masuk ke kalender F1 2020, yaitu ada Mugello sebagai Tuscany GP di tanggal 11 September, Nürburgring yang dinamakan sebagai Eiffel GP 11 Oktober, Portimao sebagai GP Portugal di tanggal 20 Oktober, dan Imola yang diadakan sebagai Emilia Romagna GP di tanggal 1 November. 2 sirkuit yaitu Portimao dan Mugello akan pertama kalinya akan mengadakan balapan F1 di musim 2020 ini. Portimao sebelumnya hanya pernah dikunjungi oleh GP2 Series di 2009, sedangkan Mugello adalah pengisi reguler dari kalender MotoGP. Nah, yang lebih spesial lagi, track Mugello yang dimiliki oleh Ferrari akan menjadi balapan ke-1000 untuk tim Scuderia Ferrari selama mengikuti ajang F1. Tentunya ini akan menjadi balapan yang sangat spesial untuk squad The Prancing Horse. Oke, untuk race pertama yang kita bahas adalah sirkuit Autodrome Enzo Edino Ferrari di Imola. Sebenarnya ini sirkuit lama yang bersemi kembali sih sebenarnya. CLBK ya? Pernah ya, CLBK, sirkuit lama bergelar kembali. Sirkuit lama. Oke. Sebenarnya Imola ini sudah melakukan lomba sejak tahun 1981 dan terakhir digunakan itu tahun 2006. Ini memiliki panjang trek 4.959 km. Kemudian untuk jarak tempuhnya akan dilalui pembalap adalah sebanyak berapa lap ya? Itu lupa. kurang lebih sih dia juga ya F1 sih pasti akan 300 km sekian. Ya, 307 km, 221 km lah. Iya. Dan pemenang terakhir digelar tahun 2006 dan pemenang terbanyak yaitu dari Michael Schumacher itu sebanyak 7 kali. Kemudian konstruktor
Yang sukses di sini adalah Williams, itu sebanyak 8 kali menang, dan Ferrari 8 kali menang. Dan San Marino ini sebenarnya nama lainnya Enzo Edino ya, memang kandang Ferrari. Iya. Kandang Ferrari. Memang basically memang dia ada di Italia, tapi menggunakan nama San Marino sebagai Grand Prix-nya tersebut. Dan tragedi yang paling luar biasa di sini adalah tahun 1994, di mana dua pembalap terbaik F1 pada saat itu ada Ayrton Senna dan Roland Ratzenberger tewas di sirkuit ini. Nah, semenjak itu sirkuit San Marino terus berbenah untuk menghindari banyaknya pembalap yang tewas di sini. Oke, itu untuk yang sekilas untuk sirkuit Imola. Kemudian untuk fun fact buat si Imola itu kenapa nama GP-nya San Marino, karena di kalender sudah ada GP Italia. Sebenarnya kan si Imola itu kan lokasinya di Italia kan, masih belum termasuk San Marino, tapi karena sudah ada Monza yang jadi gelaran GP Italia sebelumnya, maka namanya GP Imola tidak bisa GP Italia juga, harus diganti San Marino. Memang ada rule seperti itu di F1, jadi ada sama kayak kemarin kan Austria 2 kali. GP pertama itu tetap GP Austria, yang keduanya diambil Steyr GP, Styrian yang nama negara bagian lah bilang. Terus sama Silverstone yang pertama GP Inggris, yang kedua GP ulang tahun 17th anniversary of the Formula One. Oke, itu untuk Imola. Kemudian di track selanjutnya ini track yang balik lagi, yaitu di Nürburgring. Untung yang dipakai layoutnya Nürburgring GP, bukan Nordschleife. Bukan. Iya. Kepanjangan tracknya. Oke. Untuk GP track Nürburgring ini sebenarnya unik juga, karena dia sering dipakai dengan sebagai nama German GP. Waktu itu tempat rolling juga buat Hockenheim sama Hockenheim. Jadi selang-seling. Jadi setahun pertama misalkan pakai Hockenheim, berikutnya menggunakan Nürburgring. Kemudian bisa juga namanya berubah menjadi European GP, seperti yang terjadi tahun 99, yang mana pemenangnya Johnny Herbert waktu itu, dan Tim Stewart satu-satunya pemenang di situ. Kemudian ada namanya Luxembourg GP, yaitu pada tahun 97 dan 98. Jadi namanya unik. Jadi sering tracknya juga suka ganti-ganti. Tikungan pertama itu biasanya chicken, tapi sekarang jadi hairpin. Ini panjangnya sempat chicken ya memang. Dulu sempat chicken. Jadi sebelum hairpin tuh dirubah. Iya, taunya tuh yang dia kan turun ke kanan, habis itu baru hairpin dia. Itu sirkuit lama Pak, tahun 97 98. Oke. Tahun 2000 berapa lah itu udah dimodif gitu. Jumlah lap yang akan diselenggarakan di sini adalah 60 lap. Panjang sirkuitnya 4.574 km. Kemudian jarak tempuh untuk semua pembalap yaitu adalah 306.458 km. Dan apabila terjadi, ini adalah pergelaran ke-72 di sirkuit ini. Karena sirkuit pertama ini paling tua ya. Pertama digelar itu 1926. Dan terakhir digunakan itu 2010. Dan pemenang terakhir adalah Sebastian Vettel. Bisa dibilang ya dia anak rumahan, akam sih. Anak kampung sini. Betul. Iya kan. Nah nanti itu berarti tahun 2020 si Nürburgring akan punya nama keempat, ya, Eiffel GP. Bukan Eiffel di Paris ya, tapi si Eiffel itu nama negara bagian juga di Jerman, provinsi juga. Terus kalau yang gue ingat dari Nürburgring itu insiden Kimi Räikkönen. Leading sampai lap terakhir ya. Lap terakhir akhirnya suspensinya failure, suspensinya patah, yang gulpak yang depan, gulpak kiri apa kanan, karena dia nggak mau masuk pit. Soalnya dia leading jauh juga. Dia leading jauh. Padahal dia leading jauh sudah disejen sama pitwall untuk masuk, Kiminya kekeh. Akhirnya karena udah terlalu getar bannya, goyang. Terus sama juga 2007. Itu paling keren. Itu hujan deras, hampir setengah grid itu di tikungan pertama tuh yang turunan glosor di situ semuanya. Sampai ada satu-satunya dalam sejarah Marcus Winkelhock. Ya, Spiker waktu itu ya. Spiker balapan pertama kali langsung leading. Sebelum taktik dari tim juga sih. Dia udah pakai full wet di sini. Gokil habis. Nah itu untuk dari sirkuit Nürburgring yang fun fact-nya ada kejadian-kejadian unik pada saat tersebut ya. Kemudian lanjut ke Autodromo Internazionale del Mugello.
Ya sebenarnya sirkuit ini sih nggak pernah dipakai sih buat F1 ya. Cuma dipakai buat testing doang. Testing Kebanyakan juga sama testing. shootingnya Ferrari itu sering dipakai. Iya, di jadi Ferrari kemudian kebanyakan lebih dipakai untuk Superbike dan untuk MotoGP. GP. Dan ada juga A1GP sering juga sempat digunakan untuk sirkuit ini. Entah kenapa Mugello bisa diajukan ya untuk bisa jadi sirkuit yang digunakan untuk F1. Seharusnya ini jadi momen terbaik buat Ferrari. Karena mereka bisa menyelenggarakan 3 race. Iya, 3 race spesial Monza, Mugello, Imola. Imola. Jadi seharusnya ini adalah race spesial. Kalau Ferrari nggak pernah kebangetan akhirnya. Tapi ya melihat pace-nya Ferrari tidak usah berharap banyak. Nah, Iya dong. saya juga nggak pernah banyak. Iya, tidak usah berharap banyak. Kita mungkin baru bisa menang di 2022. Nggak apa-apa. Kelamaan pada dulu. Ya gimana dong? Atau saya udah pensiun nanti jadi nonton F1 gitu nggak ada bosen. Pemenangnya dia lagi 4L lagi. Hamilton akan bertahan 3 tahun lagi. Kalau bisa jangan di Mercedes. Waduh. Di mana? Williams, Pak. Suruh dia turun di Williams. Ya dia ngerasain dong di papan tengah dong. Waduh, siapa? Hamilton Racing Point. jangan Tuker guling sama Perez. Alfa Tauri aja kalau. Alfa Tauri. Jauh, keren jauh. Gak apa-apa. Dia ngerasain bisa bangun tim apa enggak gitu. Iya. Jangan hoki mulu. Dari ini aja deh. Khas. Iya khas boleh. Atau enggak Kapos naikin. Kapos naikin ke F1. Oke, lanjut. Itu track di Portugal. Itu di Portimao. Oke, untuk Portimao ini sebenarnya sirkuit baru ya. Baru. Dia sih Pure baru. bukan baru. Apa namanya? Oh, GP Portugal itu dia Udah dia ada. dulu kan di Estoril kan. Historia dari tahun 85. Betul. Nah, si Algarve Portimao ini mungkin nama resminya sering dibilang sirkuit di internasional de Algarve. Itu memang dia lebih sering dipakai untuk WTCC, Iya. Touring Car Championship. A1GP sempat. Nama apa? A1GP. Iya, A1GP, A1GP. Tapi memang kalau buat F1 belum. Ini pertama kali. Tapi Ini- waktu itu sebelum tes pramusim itu dibatasi, Portimao itu sering dipakai untuk keperluan syuting sama keperluan tes pramusim juga. McLaren pernah tes di Portimao 2007-2008 kalau nggak salah. Udah lama, Pak. Udah lama 2000. Iya, makanya udah lama. Iya, Pembalap itu bukan dia. udah beda juga. McLaren udah beda orang. Beda orang. Heeh. Jadi ini otomatis dengan di sirkuit Portimao ini malah buta ya. Selain dari Mugello juga, Mugello nggak terlalu buta banget sih. Ferrari kan di Mugello Mugello. buta. Iya, Ferrari doang. Ferrari dong, nggak apa-apa. Ferrari doang. Jadi ada keuntungan lah. Iya, makanya. Jadi Portimao ini benar-benar pembalap itu harus ngapalin track lagi di Betul. Portimao. Track. Dan dia layout track itu agak tricky. Dia ada beberapa hairpin yang gue bilang tuh agak ini ya agak akan jadi overtaking point lah pasti. Nah iyalah. Dan dia straight itu lumayan panjang straightnya. Jadi dia dibilang kayak Sepang sih enggak, tapi Kayak track lurusnya di China kali. nah iya kayak track road Iya. jadi panjang, ada ke kanan panjang, habis itu langsung gaspol. Wah, Nanti di ujungnya itu dia ada tikungan patah tuh. wah itu bagus tuh. Nah, Keren tuh. Ya, Portugal dan sebenarnya sih nggak ada yang unik di Portugal. Selain kalau misalkan ini masih diselenggarakan di Estoril ya, sebenarnya di Estoril itu pernah di tahun 85 sampai tahun 96. Sebenarnya sempat tahun 97 cuma dibatalin, entah kenapa gue lupa. Estoril itu yang ini kan si Nelson Piquet drifting di tikungan pertama tuh kan. Itu nggak ada apa? Oh itu ngaruh deh. Itu ngaruh. Sorry. Bukan itu. Kalau yang berkenan dari Portugal itu Ayrton Senna sih, pas tahun 85 masih di tim Lotus Yang Estoril kan. yang bukan race bukan sih? Kan, Gak wet race. wet race. Wet race kan? Wet race. Hampir mengoverlap semua pembalap. Luar biasa. Apakah akan hujan di Portugal? Nah, soal hujan, kita udah lihat berapa sesi hujan tuh. Kemarin Hungaria sempat hujan. Austria juga Terus kualifikasinya Austria sempat hujan. Karena ini seluruh seri-seri Eropa ada di tanggal-tanggal yang tanda kutip nggak biasa. Tapi di line 4 track ini kan gosipnya juga banyak nih sirkuit yang mau masuk. Oh iya, Ada Turki, lagi ada Vietnam katanya mau masuk, mau nyelipin masuk, Sepang mau balik balik lagi. katanya. Nah itu kita tetap tunggu sih. Kita tetap karena kan kita udah hilang 3 race nih. Di Amerika udah pasti. GP Amerika nggak ada, Kanada nggak ada, Meksiko Brazil nggak ada. Iya Brazil nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi itu
empat race, berarti 4 race hilang dari kalender kan, udah pasti hilang. Jadi ya slotnya akan tambah banyak. Dan terakhir masih di November kan, berarti masih bisa ada Bahrain, mungkin ada Abu Dhabi. Ya kita lihat aja nanti nih evolusi kalender 2020-nya kayak apa. Ya, jadi banyak revisi lagi dan masih panjang perjalanan. Kita nggak bakal tahu lagi untuk track-track depannya seperti apa, apakah ada penambahan lagi atau enggak. Yes. Itu aja ya. Ya, oke lah, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Ya, tentunya masih banyak sirkuit data atau fakta-fakta menarik seputar sirkuit tersebut yang belum sempat kami bahas. Kalau dari kalian, sirkuit apa yang kalian tunggu-tunggu banget di musim F1 2020 ini? Atau kalau kalian boleh pilih, track mana sih yang mau dimasukin jadi sirkuit baru di kalender F1? Kasih pendapat kamu di kolom komentar, supaya kita bisa, siapa tahu kita bisa discuss. Yes. Nah, terus jangan lupa like dan share video ini. Kalau menurut kalian video ini menarik, jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Obras F1. Akhir kata, gue Angga. Gua Kaca. Jadi, see you next in Obras F1. Stay healthy. Stay healthy. Bye. Stay safe. Dah.